Mari sama-sama kita bersukacita, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang harus kita hadapi, kita percaya Tuhan Allah ada di antara kita. Dia pahlawan yang memberi kita kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada di tengah-tengah kami, Kau ada di antara kami sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah, Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan, Dia memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami bertemu dengan Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Bersama-sama kita katakan, Tuhan Allahku ada di antaramu sebagai pahlawan, Dia memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, lagi katakan, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita, Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Yesus yang besar, Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan saat ini Tuhan ada di setiap rumah kita. Amin. Mari dengan iman kita katakan, setiap janji Tuhan untuk kita umat-Nya, kita berjalan melalui air, melalui api, penyertaan-Nya sempurna untuk kita. Mari sama-sama kita katakan dengan satu iman, satu keyakinan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan lagi katakan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan kita akan berjalan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api
api. Dan tidak, saudara dengan iman katakan, kita akan berjalan melalui air, tidak akan pernah dihanyutkan. Oh, sekalipun harus melewati api, tidak akan dihanguskan Tuhan. Lagi katakan, kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan, dan tidak akan dihanguskan, dan tidak akan dihanguskan. Mari kita pegang janji Tuhan untuk setiap kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya sempurna untuk setiap kita. Mari kita penuhkan sukacita Tuhan untuk setiap hidup kita sore hari ini. Dengan satu pujian kita satukan hati kita. Satu hal yang kau rindukan, selalu diam dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Sama-sama kita angkat hati kita untuk Tuhan sore hari ini. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, selalu bersama-Mu Tuhan. Yang aku percaya, Tuhan Kau adalah terangku, Kau adalah bentengku, perisaiku Tuhan. Aku rindu selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, aku minta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah yang menuntun hidup kita, yang membuat segala rencananya indah untuk setiap kita. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntut hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku. Katakan, Kau penuntun hidupku Tuhan. Kau yang membuat rencana-rencana yang indah untuk setiap aku. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Mari kita bersukacita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Janji-janji Tuhan untuk setiap kita adalah kekal. Adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku gentar, selalu bersama-Mu Tuhan. Oh, Kau yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun
untuk hidupku. Kau buatku hidup di dalam. Katakan tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku untuk hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu bersamamu yang aku percaya, hatiku aman. Mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Biarlah sukacita dari surga terus memenuhi hidup kita. Di dalam keadaan apapun, situasi apapun, baik suka maupun duka, biar sukacitanya melimpah atas hidup kita. Terima sukacita surga. Sama-sama dengan iman kita katakan, Tuhan, aku mau terima sukacitamu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacitamu Tuhan, kita surga nyata penuhiku. Lagi sama-sama dari awal kita katakan, aku mau terima sukacitamu itu Tuhan. Sukacita dari surga, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat merasakan kasih-Mu di tengah badai yang bergelora. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Mu Tuhan, menaklukkan badai. Haleluya, haleluya bagimu. Haleluya, Kau ada dalam hati, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuh. Lagi katakan haleluya, haleluya Kau Yesus. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Haleluya, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Takkan patah semangatku Tuhan, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga datang penuhiku. Sukacita, sukacita surga datang penuhiku. Sukacitamu nyata,
Sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya. Amin. Kita bisa merasakan kasih Tuhan di saat badai itu datang dalam hidup kita. Bahkan Tuhan berjanji, kita akan melihat Dia menaklukkan badai itu untuk memberikan kemenangan bagi setiap kita. Mari sore hari ini bersama-sama kita menyembah Tuhan. Yesus yang besar, yang menaklukkan badai, yang memelihara setiap kita. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu Tuhan. Sukacitamu memenuhi hidup kami Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku Tuhan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Bersukacitalah Engkau saat ini, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak-sorai bagimu Tuhan. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita satukan hati kita dalam penyembahan untuk Tuhan Yesus sore ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau memelihara kami di tengah badai Tuhan. Bahkan pemeliharaan-Mu dengan nyata kami bisa merasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga yakin Tuhan, suatu saat kami akan melihat kuasa-Mu menaklukkan badai di dalam hidup kami. Kuasa-Mu menaklukkan badai dalam hidup kami Tuhan. Kami satukan hati kami saat ini untuk menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Engkaulah yang terbesar, Engkaulah yang termulia Tuhan. Saat ini biarlah dari setiap rumah-rumah jemaat-Mu muncul suatu penyembahan yang terindah untuk-Mu Tuhan. Dari tempat kami berada, inilah penyembahan kami Yesus. Mari kita bersukacita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Tuhan. Semangat kami tidak pernah patah Tuhan. Kekuatan kami tidak pernah berkurang Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlengkapan rohani yang sudah Kau berikan kepada setiap kami.
Sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala-galanya yang sudah Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Segala yang harus kami alami, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan mendatangkan kebaikan Tuhan untuk setiap kami. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati dan iman kami untuk menyembah Tuhan. Biar Dia hadir, Dia bertahta, Dia menjadi Raja yang terutama, bukan hanya di dalam hidup kita, tetapi di dalam setiap rumah tangga kita. Saudaraku, mari pakai waktu-waktu ini. Mungkin biasanya kita berdoa menyatukan hati bersama-sama di gereja kita. Tapi sore hari ini dimanapun kita berada, teristimewa di rumah kita, mari biar Tuhan menjadi Raja dan Tuhan untuk setiap rumah kita. Dia menjadi Tuhan dan Raja di dalam rumah kita, mendatangkan sukacita surga, membawa damai sejahtera dari surga, mengalahkan segala kuasa yang bukan dari Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami undang hadirat-Mu turun di dalam setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Datanglah kuasa-Mu, nyatakanlah hadirat-Mu Tuhan. Di sini, di rumah kami Tuhan. Bertatalah ya Tuhan. Jadilah Raja atas rumah kami, Tuhan dan Raja. Kaulah yang terutama, Kaulah yang terutama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami. Janji-Mu adalah kemenangan bagi kami dan pengharapan akan surga. Terus menyalakan api iman kami Tuhan, sehingga setiap kami bisa mengatakan segala keindahan dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal di surga. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih buat kekuatan baru. Kalau sebentar kami akan mendapat bagian yang terindah di dalam kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Kau siapkan hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biar firman yang kami dengar adalah firman yang dari Engkau, menguatkan kami, menghibur kami, memberi pengharapan bagi kami, sehingga kami boleh kuat Tuhan. Di dalam keadaan apapun, situasi apapun, kondisi apapun, tantangan yang harus kami hadapi, kami kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah sore hari ini. Kami buka hati kami lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat firman-Mu.
Shalom, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Meskipun kita hanya ketemu lewat streaming ya, tapi kita bersyukur kita masih boleh beribadat kepada Tuhan. Dalam masa-masa sekarang ini, di mana diberlakukan PSBB di kota Surabaya dan kota-kota sekitar, seringkali kita mendengar ada beberapa orang mengeluh, gak enak, gak bisa ke sekolah, gak bisa ke kantor, tidak bisa seperti dulu lagi. Padahal aku pengen jalan-jalan ke sini, ke situ, dan lain sebagainya. Padahal dulu pada waktu masih seperti biasa, juga seringkali mengeluh, hari Senin lagi, harus sekolah lagi, harus ke kantor lagi. Padahal aku pengen libur, pengen istirahat. Tanpa kita sadari, seringkali seperti inilah kecenderungan manusia, sifat manusia. Pada waktu kesempatan itu masih ada, diremehkan, tidak dipakai, tidak dihargai. Tapi pada waktu kesempatan itu diambil, mulai mengomel. Tidak hanya pada suatu sikon, kadang-kadang juga dilakukan terhadap satu benda, atau pada seseorang, atau bahkan juga kepada Tuhan. Padahal Tuhan begitu banyak memberi kita berkat, memberi kita anugerah. Tapi justru karena terlalu banyak Tuhan memberi kita berkat, terlalu rutin berkat Tuhan itu turun ke atas kita. Seringkali justru tidak dihargai. Biasa aja, wajar, sudah biasa, apa hebatnya. Semua orang juga terima seperti itu kok. Tapi coba kalau satu kali aja berkat Tuhan itu dicabut. Misalnya tiba-tiba lengannya nggak bisa naik, nggak bisa diangkat. Atau kepalanya tidak bisa berputar, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Baru terasa, wah luar biasa sakitnya, tidak enak. Ada seorang teman dia bilang, untuk ganti sendi lutut dengan besi, dibutuhkan biaya operasi dan lain sebagainya 250 juta. Satu lutut, kalau dua lutut 500 juta. Belum lagi sakitnya. Sudah mahal, sakit, repot. Dokternya tidak berani memberi jaminan bahwa lutut ini bisa kamu pakai untuk seterusnya sampai kamu meninggal. Tidak, paling pol 10 tahun harus dievaluasi lagi. Masih layak atau tidak, atau harus diganti, diperbaiki dan lain sebagainya. Itu baru satu sendi, belum alat-alat yang lain. Kita punya 5 panca indera, mulut, telinga, mata dengan semua di dalamnya. Juga organ-organ tubuh di dalam tubuh kita. Sebagian besar kita nggak pernah lihat, namanya aja nggak tahu, apalagi fungsinya. Tapi apakah dengan ketidakmengertian kita itu, lalu usus besarnya tidak berjalan, atau empedu ginjalnya tidak berfungsi? Tidak, semua tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bekerja di balik itu semua? Ada Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang mengatur untuk kita. Tapi seringkali mana yang lebih sering kita keluarkan? Ucapan terima kasih atau justru persungutan? Beberapa orang sejak bangun pagi sudah lebih banyak mengeluh. Aduh kok harus bangun lagi, padahal aku masih lelah, punggungku masih pegel linu, pasti pengen tidur, kenapa harus bangun lagi? Apalagi di tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini. Seringkali rencana-rencana yang sudah dipikirkan jauh-jauh hari batal. Semua serba tidak pasti. Ada begitu banyak keluhan. Ada satu lagu kuno yang begitu indah kata-katanya. Lagu ini berjudul When Upon Life's Billows, tapi lebih terkenal dengan Count Your Blessing. Kata-katanya mengajar, mendorong kita supaya kita tidak terfokus pada kesulitan-kesulitan, tapi kita melihat berkat pertolongan Allah yang begitu limpah dalam hidup kita. Lagu ini dikarang oleh Johnson Oatman Jr. yang lahir pada tahun 1897. Meskipun lagu ini berlabel Kidung Amerika, tapi karena kata-katanya yang begitu indah, lagu ini bisa diterima di Inggris dan di negara-negara lainnya. Bahkan ada begitu banyak negara yang menerima dan membuat terjemahannya.
juga termasuk kita di Indonesia. Ada terjemahan, beberapa macam terjemahan dari lagu ini, salah satu dalam buku Tabernacle Glory, ada juga dalam buku Kidung Jemaat. Semua orang begitu menyukai, sampai Harian London mengatakan, di tengah pekerjaannya para pria-pria di Amerika, di Inggris dan lain sebagainya, mereka bersiul-siul gembira menyanyikan lagu ini. Juga ibu-ibu sambil menimang bayinya, menidurkan bayinya, mereka menyanyikan lagu ini. Karena kata-katanya yang begitu indah. Lagu ini diibaratkan seperti sinar matahari yang menerangi di tempat-tempat yang suram, yang gelap. Dengan adanya lagu ini membangkitkan semangat, menimbulkan ucapan syukur keluar. Mereka menyanyi, memuji Tuhan. Kita mau lihat tentang si pengarang dari syair lagu ini, si Johnson Oatman Jr. Dia lahir dari sepasang orang tua yang cinta Tuhan, yang rajin beribadah, yang bernama Johnson Oatman dan Rachel Ann. Mereka tinggal di New Jersey. Si Johnson Oatman Jr. ini lahir pada tanggal 21 April 1856. Ayah dari si pengarang lagu ini, Tuan Johnson ini, sehari-hari dia bekerja sebagai pedagang lokal di New Jersey. Tapi dia jauh lebih terkenal sebagai penyanyi gospel, penyanyi lagu kidung pujian di gereja. Karena suaranya yang begitu merdu. Bahkan beberapa catatan mengatakan suara ayahnya ini paling merdu di seluruh kota itu. Sehingga mereka mengenal dia sebagai penyanyi gospel. Si Johnson Junior ini sejak kecil dia suka mengikuti ayahnya menyanyi. Bahkan kalau mereka hadiri ibadah, si Johnson naik ke atas bangkunya supaya dia bisa ikut membaca syair. Lagu pujian dari buku-buku nyanyian yang dipegang oleh ayahnya. Dia terus belajar. Tentu dia ingin punya suara yang merdu, indah seperti ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Meskipun sudah berlatih, tapi suaranya ternyata tidak sebagus ayahnya. Dia sedih, tapi dia tidak putus asa. Dia belajar memainkan musik. Dengan musiknya dia menyanyi memuji Tuhan. Setelah itu dia terus melayani. Akhirnya dia ditabiskan sebagai pelayan Tuhan di gereja Episkopal Metodis. Setelah itu dia belajar lagi untuk berkhotbah. Tapi sekali lagi Johnson Junior ini dia mengalami kesedihan. Kenapa? Karena gereja-gereja enggan mengundang dia, enggan menerima dia untuk melayani. Karena mereka menilai Johnson ini kurang berbakat, kurang mempunyai talenta di bidang khotbah. Dengan berjalannya waktu, si Johnson dia menikah, mempunyai 3 orang anak. Dia juga bekerja bersama-sama dengan ayahnya di perusahaannya yang bernama Johnson Oatman and Son, juga sebagai administrator di salah satu perusahaan besar di Lamberton, New Jersey. Pada waktu Johnson sudah berumur 36 tahun, yaitu pada tahun 1892, Johnson dia mulai menulis syair-syair rohani, seperti puisi, seperti syair pujian. Dan ketika para pengarang lagu, para musisi Kristen melihat, membaca syair-syair yang Johnson Oatman ini tuliskan, mereka begitu senang. Karena syair-syair ini begitu indah. Mereka menambahi notasi musik dan digubah jadi satu lagu. Lagu demi lagu dihasilkan. Dan Johnson Oatman ini terus menulis. Dalam 1 tahun dia bisa menghasilkan 200 syair lagu. Dia terus menulis selama 25 tahun. Dan menghasilkan lebih dari 5.000 syair lagu pujian. Sungguh indah. Pada waktu pihak penerbit menanyakan, kamu minta royalti berapa untuk syair-syair lagu yang kamu hasilkan ini? Si Johnson dia tidak mau, dia menolak. Enggak, saya enggak mau ambil untung dari lagu-lagu pujian yang saya persembahkan buat Tuhan. Tapi karena itu ada urusan bisnis, kewajiban bisnis, terpaksa dia bilang oke lah, saya ambil hanya $1 untuk 1 syair lagu yang saya tuliskan. Ketika Johnson berumur 45 tahun,
pada tahun 1897 dia menuliskan lagu ini, Count Your Blessing, hitung berkatmu satu-satu. Pada waktu itu masih berupa syair. Sampai akhirnya seorang penulis lagu, seorang guru menyanyi, pemimpin puji-pujian yang bertalenta yang bernama Edwin Othello Ixel, dia menemukan lagu ini, syair ini, dia bikinkan melodinya yang begitu gembira, begitu indah. Dan ini jadi satu lagu yang favorit, terkenal di mana-mana, disukai banyak orang di segala negara. Sampai akhirnya Johnson Oatman dia meninggal pada tahun 1922 dan dikuburkan di Norman, Oklahoma. Kita lihat, meskipun si pengarang lagu Hitung Berkatmu Satu-Satu ini, dia mengalami beberapa kali kesedihan, kekecewaan. Dia tidak bisa jadi penyanyi seperti ayahnya. Dia juga tidak bisa jadi seorang pengkhotbah seperti misalnya Gypsy Smith yang suka memakai lagu Count Your Blessing ini dalam KKR yang diadakan. Tapi si Johnson ini dia tidak bersungut-sungut. Dia terus bergumul mencari apa talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Karena Johnson dia yakin Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Sampai akhirnya dia bisa menciptakan 5.000 lebih lagu pujian, lagu gospel. Dan lewat lagu-lagu yang dia ciptakan, itu seakan-akan dia berkhotbah kepada banyak orang. Banyak jemaat Tuhan di seluruh dunia. Di berbagai negara, di berbagai zaman, juga sampai saat ini. Kalau 1897 sampai 2020, kira-kira sudah 123 tahun. Tapi lagu yang ia tulis tetap bisa jadi berkat, bahkan untuk kita sekarang. Lewat lagu ini, si Johnson, dia mendorong kita, supaya kita tuh tidak memfokuskan pandangan kita pada masalah-masalah, pada kesulitan yang seringkali menghadang di depan kita, yang seringkali datang bertubi-tubi silih berganti. Tapi Johnson dia mengajak kita, ayo fokuskan pandangan kita kepada Tuhan kita yang maha kuasa. Ya, seperti yang Daud katakan di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-6, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ini kata-kata pengakuan dari Daud. Meskipun kita tahu Daud hidupnya tidak semulus kaca. Berkali-kali dia dikejar-kejar, mau dibunuh. Bahkan oleh Saul, penguasa negara, raja monarki absolut. Sampai si Daud dia harus melarikan diri. Sekian lama, sekian tahun. Tapi si Daud tidak pernah mengeluh. Ya, Daud tidak dikalahkan oleh masalah, oleh pergumulannya. Dia yakin ada Tuhan Maha Kuasa yang selalu mengawasi dan menolong aku. Dalam Mazmur 71 ayat ke-15 Daud berkata, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Si Daud dia mencoba mengingat-ingat. Si Daud mencoba menghitung ada berapa banyak sih pertolongan Tuhan buat aku. Semakin Daud berusaha mengingat-ingat. Semakin Daud berusaha menghitung. Daud mendapati ternyata terlalu banyak pertolongan Tuhan. Terlalu banyak berkat-berkat anugerah yang sudah Tuhan curahkan kepada dia. Tidak hanya dalam ayat-ayat tadi, lagi dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17 sampai 18a, kita lihat dalam terjemahan lama dikatakan, bagaimana banyak sangat segala jumlahnya. Jikalau kiranya aku hendak membilang dia, maka terlebih banyak adanya daripada pasir. Lebih banyak daripada pasir, tidak bisa terhitung. Itu yang Daud katakan. Kalau kita lihat, Daud menceritakan dalam banyak ayat berkat pertolongan penyertaan Tuhan terhadap dia. Dalam satu ayat aja, 2 Samuel 22
ayat 2 juga yang ketiga dikatakan, ya Tuhan, bukit batuku. Daud mengakui kalau selama ini dia bisa lolos, bisa lepas dari segala masalah yang menghadang di depannya. Itu karena Tuhan sendiri yang jadi bukit batunya, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Tidak cuma itu, perisaiku, Tuhan yang jadi tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Ini pengakuan Daud. Bahkan setelah dia sudah duduk jadi raja absolut, dia tetap mengakui berkat Tuhan. Dia katakan Tuhan sendiri yang mengangkat aku dari balik kandang domba dan menaruh aku di atas tahta istana. Ini pengakuan Daud. Oleh karena itu, Daud terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 2, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita sudah mengucap syukur seperti Daud? Seringkali kita dapat diberi hidup yang jauh lebih nyaman daripada Daud. Tapi seringkali kita kurang mengucap syukur. Kita kurang berterima kasih, kurang mengingat-ingat segala perbuatan yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Oleh karena itu melalui lagu ini kita didorong, ayo hitung berkat-berkat Tuhan. Supaya kita sadar seberapa banyak yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Sekarang kita mau lihat apa saja sih berkat-berkat Tuhan itu. Mungkin kalau kita ditanya apa sih berkat Tuhan itu, yang pertama kali muncul dalam pikiran kita mungkin kesehatan. Atau orang itu cantik sekali, gagah sekali. Atau mungkin kekayaan yang berlimpah-limpah. Atau juga mungkin prestasi, kedudukan, segala pencapaian yang dicapai. Memang ini berkat-berkat jasmani yang mudah kelihatan, langsung bisa terlihat. Tapi selain yang mudah untuk dilihat ini, ada juga yang tidak kelihatan berkat-berkat Tuhan itu. Contohnya seperti ini. Nafas yang akhir-akhir ini bikin masalah, banyak rumah sakit kekurangan ventilator, mau beli mahal. Seandainya udah ada uang sekalipun barangnya sangat terbatas. Padahal setiap hari, setiap saat, setiap detik semua kita bernafas. Sekian puluh tahun umur kita masing-masing, hampir-hampir tidak terasa kan? Bayangkan. Seandainya setiap orang yang bernafas harus memanggul ventilatornya masing-masing. Wow, bayangin begitu ribet, repot, mahal lagi. Ini yang tidak kelihatan. Selain ini ada juga berkat-berkat Tuhan lainnya. Yaitu berkat-berkat rohani. Apa itu? Oleh kemurahan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di salib, kita sudah ditebus jiwa kita. Kita mendapat keselamatan, dibebaskan, diampuni dari segala dosa-dosa kita, dilepaskan dari segala ikatan dosa yang membelenggu. Kalau sekarang kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mendapat perlindungan, penyertaan, berkat-berkat Tuhan, tuntunan, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan berarti lalu semua duri-duri hilang. Semua jalan lancar, tidak ada halangan, tidak. Mungkin godaan, serangan, ancaman itu tetap datang, silih berganti. Tapi seperti yang Daud katakan, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang melindungi, menyertai, tidak ingin kita jatuh dan binasa. Itu berkat Tuhan yang begitu limpah dalam setiap hidup kita masing-masing. Tapi terkadang berkat Tuhan tidak datang dalam bentuk yang menyenangkan, yang enak seperti itu aja.
Terkadang berkat Tuhan datang dalam bentuk yang tidak enak, tidak menyenangkan. Seperti berkat dari orang tua. Kita tahu cinta orang tua, berkat orang tua untuk anak-anaknya itu ada dua macam. Yang pertama yang enak, mungkin anaknya diajak jalan-jalan, dibelikan es krim, permen, dibelikan mainan. Tentu anak-anak suka. Tapi selain yang kelihatannya enak, nyaman ini, ada juga berkat yang kelihatannya tidak enak. Dari kecil anak-anak itu disekolahkan. Ada uang, gak ada uang, dipaksakan, diada-adakan untuk menyekolahkan anaknya. Padahal kalau anak-anak itu sekolah dari pagi sampai sore, disambung dengan les lagi, pulang rumah mesti belajar, bikin tugas, macam-macam belajar lagi untuk ujian, sampai lelah. Apa karena orang tua benci pada anaknya? Supaya anaknya lelah, sakit lalu mati? Tentu tidak. Kenapa orang tua berbuat seperti ini? Karena orang tua itu bisa melihat jauh ke depan. Orang tua itu punya satu rencana yang indah untuk anaknya. Satu kali kelak, sekian tahun lagi kamu akan jadi insinyur, dokter, SH, apalagi ekonom dan lain sebagainya. Demikian juga Tuhan. Meskipun seringkali ada berkat-berkat Tuhan yang kelihatannya tidak menyenangkan. Tentu kita ingat riwayat hidup Yusuf. Dimasukkan ke dalam sumur, dikeluarkan, dijual jadi budak. Habis itu jadi budak Potifar, baru enak sebentar, dimasukkan lagi ke dalam penjara. Menderita lagi. Kelihatannya begitu banyak penderitaan demi penderitaan datang. Bertubi-tubi sekian lama waktu yang harus ditempuh. Padahal Yusuf sudah hidup benar. Tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi di balik ini semua, ternyata penderitaan demi penderitaan itu membawa Yusuf ke atas tahta Mesir. Ada rencana Tuhan yang indah lewat Yusuf. Demikian juga yang terjadi pada Daniel, Sadra, Mesak, Abednego, pada Daud dan banyak orang lain. Oleh karena itu, jangan kita memfokuskan pandangan kita hanya pada kesukaran, ancaman, kesulitan, masalah yang kelihatannya begitu banyak, begitu besar menghadang di depan kita. Tapi ayo belajar, fokuskan pandangan kita, fokuskan mata rohani iman kita kepada Tuhan kita yang maha kuasa, Allah kita yang maha besar dan sangat mencintai kita. Kita minta Roh Kudus untuk mencelikan mata rohani kita, sehingga kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan punya satu rencana yang indah. Yeremia 29 ayat 11 katakan, satu rencana yang keselamatan untuk kita. Bahkan Allah turut bekerja di dalam segala perkara yang terjadi. Kalau Tuhan izinkan, banyak hal terjadi akhir-akhir ini. Itu sudah dalam izin, dalam rencana Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Bahkan dikatakan dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Seandainya Bapak Presiden Jokowi yang bilang seperti ini, wah sudah hebat. Mungkin Pak Jokowi bilang sepeda, gitu ya. Tapi ini lebih dari Jokowi. Tuhan Yesus sendiri, Allah kita yang maha kuasa, Allah semesta alam yang berjanji kepada kita. Ada amin saudara? Jaminan kekal untuk kita. Selanjutnya kita mau melihat, kenapa sih kok kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini. Kenapa? Kita mau lihat ada beberapa sebab. Yang pertama, karena memang sudah terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Terlalu banyak, tidak terhitung. Kalau kita mau menghitung berapa banyak berkat yang orang tua kita masing-masing sudah perbuat buat kita aja, rasanya sudah enggak mungkin.
Sejak kita masih di dalam kandungan, sejak kita belum lahir ke dunia ini, orang tua sudah berusaha beli vitamin, mungkin DHA, EPA dan lain sebagainya. Meskipun tidak suka susu, dipaksa-paksain minum susu kehamilan. Hanya supaya anaknya mendapat gizi yang cukup sejak dalam kandungan. Apalagi nanti setelah lahir. Dengan bertambahnya waktu, orang tua menyediakan begitu banyak. Semua yang dibutuhkan, uang, perlengkapan, segalanya sampai anak itu bisa mandiri. Ini menghitung berkat orang tua. Sudah tidak mungkin, hampir-hampir tidak ada orang yang bisa mencatat semua yang telah diperbuat orang tuanya untuk dirinya. Apalagi menghitung berkat dari Allah. Yang begitu luar biasa, yang begitu banyak. Bahkan banyak berkat-berkat pertolongan Tuhan yang kita sendiri tidak tahu. Sudah Tuhan kerjakan di belakang layar untuk kebaikan kita. Terlalu banyak yang sudah Tuhan lakukan. Dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 kita cuplik sedikit-sedikit. Daud berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu mengenal setiap kita. Tuhan mengenal kita lebih dari semua orang yang lain. Bahkan lebih dari diri kita sendiri. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Tuhan tahu semua yang kita khawatirkan, kita pikirkan, kita pergumulkan. Tuhan tahu tidak hanya kebutuhan pokok, mungkin sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Bahkan sampai apa yang jadi kerinduan kita, jadi keinginan kita, Tuhan tahu dengan pasti. Dan Tuhan memberikan itu kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan Tuhan bilang dalam Mazmur 127 ayat yang kedua B, pada waktu kita masih tidur, kita belum mulai bekerja, Tuhan sudah menyediakan rezeki kita untuk hari itu. Begitu banyak yang Tuhan lakukan kepada kita. Meskipun kelihatannya kita ya biasa-biasa aja, nggak ada yang spektakuler yang terjadi pada kita. Seperti sekarang pada masa pandemi, masa corona, kita juga ikut tinggal di rumah. Kita pakai masker, kita cuci tangan, jaga jarak. Sama seperti orang yang lain. Tapi kita tahu, ada tangan penyertaan Tuhan yang melindungi kita, menyertai kita, menjaga kita. Dan itu yang membuat kita jadi kuat. Itu yang membuat kita sanggup menghadapi segala perkara. Itu yang membuat kita sanggup keluar sebagai pemenang. Selanjutnya kita mau lihat, kenapa sih kok kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan? Yang kedua, supaya kita sadar akan keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau kita lihat bayi kecil ini, begitu dia lahir, tanpa campur tangan dari orang tuanya, kalau bayi itu dibiarin gitu aja 2-3 hari, pasti dia akan meninggal. Tanpa subsidi dari orang tua, sudah gak bisa bertahan lama. Demikian juga, kalau subsidi dari Tuhan itu dicabut, kelihatan manusia yang begitu lemah, begitu rapuh. Masa COVID ini, begitu jelas menunjukkan betapa lemahnya manusia itu. Ya, Yakobus 1 ayat 10-11 mengatakan, seperti kembang rumput, ia akan lenyap. Sebab matahari terbit dengan panas yang membakar. Dan melayukan rumput itu. Dan kembangnya pun gugur. Dan keelokan rupanya pun lenyap. Ini yang seringkali Tuhan katakan. Siapapun dia, orang yang kelihatannya hebat, berkuasa, pandai, kaya dan sebagainya. Begitu lemah, begitu rapuh. Tanpa anugerah Tuhan, tanpa berkat Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kalau saya coba lihat berita, kasus meninggal akibat COVID-19 paling banyak usia 30-59 tahun. Bayangin, 30-59 tahun. Bukan hanya orang tua-tua aja yang sudah punya penyakit bawaan,
ternyata orang-orang yang masih cukup muda, masih usia-usia produktif, pintar-pintarnya, kuat-kuatnya bekerja, mungkin masih fit, masih gagah, cantik, kelihatannya begitu hebat, begitu semarak seperti bunga rumput. Tapi tiba-tiba hilang lenyap begitu aja. Seperti yang Yakobus 4 ayat 14 katakan, apakah hidupmu itu? Hidupmu adalah suatu uap yang terlihat sebentar lalu lenyap. Seperti inilah hidup manusia. Uap ini kelihatan baru aja menari-nari dengan begitu gembira, begitu lincah. Sekian detik kemudian lenyap, tidak berbekas. Apa yang bisa dibanggakan dari hidup kita? Apa yang bisa dibanggakan dari kemampuan kita? Kalau kita tidak bergantung penuh pada Tuhan. Selanjutnya kita lihat, kenapa kok kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan? Yang ketiga, supaya kita mengerti siapa sih sumber berkat itu yang sebenarnya. Di dalam kitab Hosea, kita membaca cerita tentang Hosea dan Gomer. Ini Tuhan pakai sebagai pelambang untuk mengajar orang Israel. Tuhan menyuruh Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan nakal, perempuan sundal yang begitu jelek. Gomer ini dia diangkat dari kehinaannya, dijadikan istri, disayang-sayang, dicintai, dipelihara baik-baik, dipenuhi kebutuhan hidupnya seperti seorang suami kepada istri. Ya, kita tahu Yesaya 54 ayat 5 sampai 6 mengatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kudus Allah Israel. Jadi di sini Allah itu dikiaskan seperti seorang suami. Sedangkan bangsa Israel itu dikiaskan, digambarkan, dilambangkan seperti istri. Tentu ini bukan dalam arti jasmani, tapi dalam arti rohani. Ya, satu hubungan yang tertinggi, satu hubungan kasih yang indah. Tapi si Gomer ini, meskipun dia sudah diangkat dari kehinaannya, ternyata dia tidak mengerti. Dia tidak bisa menyadari bahwa semua yang ada pada dia itu dapat dari Hosea, suaminya sendiri. Dia pikir dia dapat dari orang laki-laki lain. Hosea 2 ayat 4 mengatakan, sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Hosea ini tidak bisa melihat. Keliru. Gomer ini tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti bahwa semua yang memberi itu adalah Hosea, suaminya sendiri. Justru dia pikir dia dapat dari laki-laki yang lain. Oleh karena itu dia kembali jadi sundal. Dia tinggalkan Hosea dan mengikuti laki-laki lain yang begitu jelek, begitu jahat, yang nanti pada akhirnya akan menjual dia jadi budak lagi. Sampai Tuhan berkata, tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Tuhan katakan, karena kamu tidak menyadari, tidak mengakui, tidak sadar, tidak insaf. Kalau aku yang memberikan semua itu kepadamu, maka Gomer akan dirampasi. Semua dirampasi kembali, baik anggur, gandum, minyak, kain bulu domba, kain lenan. Ini semua cerita tentang berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan berikan kepada kita umatnya. Kalau kisah ini Tuhan catat di dalam Alkitab kita, ini untuk jadi peringatan. Tidak hanya untuk orang Israel yang hidup pada zaman Hosea dulu, tapi juga untuk kita, umat Tuhan zaman sekarang. Galati 3 ayat 7 mengatakan, orang-orang yang beriman adalah putra-putra Abraham. Jadi kita juga adalah orang-orang Israel secara rohani. Ini peringatan juga berlaku untuk kita. Kalau dulu si Gomer
yang seakan-akan seperti buta, tidak bisa mengerti, tidak mau mengakui bahwa semua dia terima dari suaminya, sehingga dia berzina, meninggalkan Hosea dan mengikuti laki-laki yang lain. Seperti itulah bangsa Israel. Dia tidak berterima kasih kepada Tuhan, dia justru menyembah ilah-ilah yang lain, baik Baal dan segala macam berhala-berhala yang ada pada saat itu. Mungkin saat ini kita tidak menyembah patung-patung secara fisik yang kelihatan seperti Baal dan lain sebagainya. Tapi seringkali umat Tuhan juga menyembah patung-patung yang lebih modern. Apa aja? Segala macam bisa jadi berhala. Segala bisa berbentuk apa aja. Baik mungkin itu orang atau benda atau suatu situasi kondisi atau ideologi bisa dijadikan berhala modern. Ini berhala-berhala sesuatu yang dihargai, dipuja-puja, ditinggikan, dicintai lebih daripada Tuhan. Ditaati lebih daripada menaati Tuhan. Ya bahkan mau korban apapun juga untuk berhalanya itu. Baik jasmani, rohani, semua dikorbankan. Hanya demi supaya tidak hilang berhalanya. Supaya apa yang berhala itu berikan kepada dia bisa terus berlanjut, bisa terus dapat dari berhalanya. Dan ini akan jadi satu ikatan bagi dia. Segala macam. Mungkin ada orang yang memberhalakan obat-obatan. Kalau aku sekarang bisa kuat, sehat, fit. Itu karena aku minum food multivitamin. Suplemen makanan. Juga mungkin karena aku rajin berolahraga. Ada lagi yang punya berhala modern yang lain. Kalau sekarang aku bisa mencapai posisiku, prestasi yang begini indah. Itu karena aku giat belajar, usaha mati-matian, rajin bekerja dan lain sebagainya. Ini yang dijadikan berhalanya. Ada lagi pacarnya atau istri anaknya yang dijadikan berhala. Ada lagi popularitas, nama baik, nama besarnya. Itu yang jadi berhala buat dia. Yang lebih dipuja, didahulukan daripada Tuhan. Ada juga yang tokonya, usahanya. Ini loh yang bikin aku keberkatan. Ini loh yang bikin aku terjamin nafkahku sehingga aku bisa hidup berkelimpahan. Lain lagi yang pegawai dia bilang, aku bisa diberi tambahan gaji begitu banyak karena aku dicintai oleh bosku. Aku loh pegawai kesayangan bosku. Disuruh apa aja dituruti, minta apa aja dituruti. Ada juga yang sukanya traveling atau kuliner atau juga rumah, mobil dan lain sebagainya, handphone yang banyak akhir-akhir ini. Semua ini bisa jadi berhala modern. Tidak disembah secara fisik, tapi ini dipuja lebih daripada Tuhan. Dicintai, dihargai lebih daripada menghargai firman Tuhan. Lebih daripada menghargai Tuhan dan hadiratnya. Seringkali mungkin masih kelihatannya masih berdoa, masih ibadat. Tapi di tengah-tengah ibadat, di tengah doanya, yang memenuhi hati pikirannya adalah ujian sekolah. Atau mungkin nota, bon-bon, rencana traveling, rencana ini itu dan lain sebagainya. Sehingga ini semua mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Ini begitu didewa-dewakan. Orang-orang semacam ini dia menganggap dapat segala sukacita, damai, kelimpahan dari berhala-berhalanya ini. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya semua itu cuma saluran. Bukan sumbernya. Sumber dari segala yang indah-indah itu adalah dari Tuhan sendiri. Yakobus 1 ayat 17 katakan, bukan dari yang lain, bukan dari usaha kita, toko kita, bukan dari kepandaian sekolah kita dan lain sebagainya. Kalau sumbernya ditutup, di-stop, kalau keran air itu ditutup, maka tidak ada satupun yang bisa mengalir lewat saluran. Meskipun saluran atau selangnya diganti lebih lebar, lebih baru, lebih bagus mutunya,
Tapi kalau keran airnya ditutup, di stop, ya tetap tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalir. Oleh karena itu kita belajar, jangan berharap pada saluran. Nanti kecewa, menderita, sakit hati. Haraplah langsung kepada sumbernya. Harap langsung pada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih. Jaminan kita akan dapat segala yang kita butuhkan. Selanjutnya kita mau lihat lagi. Kenapa sih? Kalau apa bahayanya? Kalau satu orang itu tidak mau mengakui, tidak mau mengerti bahwa Tuhan sumber dari segala yang kita dapatkan. Bukan yang lain-lain, juga bukan diri kita sendiri. Apa sih bahayanya? Bahaya pertama, orang seperti ini, dia tidak akan bisa berharap kepada Tuhan. Justru berharap kepada yang lain. Padahal Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang harap pada manusia dan yang menaruh daging akan lengannya dan yang hatinya undur daripada Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini akan terkutuk. Bahkan lebih dari terkutuk kalau kita perhatikan ayat ini, hatinya undur daripada Tuhan. Kenapa dikatakan seperti ini? Karena Tuhan tahu kalau satu orang sudah tidak bisa berharap kepada Tuhan, maka lambat atau cepat hatinya juga undur daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia berharap kepada yang lain. Berharap kepada dokter, obat, kepada orang kuat, kepada toko, usaha, bosnya, dan lain sebagainya. Kalau ada sesuatu terjadi, dia bergantung, minta pertolongan kepada ilah-ilah yang lain itu. Mungkin 1 kali, 2 kali masih bisa berhasil. Tapi akan datang saatnya 1 kali gagal. Pada saat sudah gagal, terpaksa. Supaya bisa dapat pertolongan, iblis mulai menawarkan, nih loh, pakai jalan ini aja. Nyerempet dosa sedikit. Supaya bisa tertolong, diambil. Alasannya Tuhan, tolong mengerti ya Tuhan, aku kejepit loh Tuhan, kepepet ini Tuhan, katanya orang Surabaya. Terjepit udah, sekali ini aja. Tapi makin lama orang seperti ini akan terus makin keji dalam dosa. Masuk semakin dalam dosa-dosa yang lebih jahat lagi. Dan 1 kali dia akan undur dari Tuhan. Hatinya menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Masuk dalam perangkap iblis. Ini ciri-ciri orang yang hanya memperhitungkan segala yang fana. Yang kelihatan, yang ada di dunia ini. Seluruh perhitungannya didasarkan pada apa yang ada di dunia ini. Dia tidak memperhitungkan apa yang kekal. Jauh setelah kematian ada surga atau neraka. Tidak diperhitungkan. Yang penting apa yang bisa aku menolong aku sekarang. Yang penting apa yang bisa melepaskan aku dari masalahku. Itu yang diambil. Selanjutnya bahaya kedua. Kalau satu orang sudah menyembah ilah-ilah yang lain. Orang seperti ini segenap hatinya. Segenap kekuatan kemampuannya akan diberikan kepada ilahnya itu. Juga seluruh ketaatannya diberikan kepada berhala-berhalanya itu. Disuruh apapun nurut, taat. Dimintai apapun diberikan. Bahkan hal-hal yang jelek, yang berdosa semua dihalalkan. Ya. Karena sudah merasa berhutang budi. Selama ini aku sudah dapat banyak dari berhalaku ini. Oleh karena itu taat sepenuhnya. Segala cara dihalalkan, dosa tidak dosa disikat aja. Akibatnya hubungan dengan Tuhan rusak, bahkan putus. Kalau sudah seperti ini, iblis masuk. Iblis mencengkeram dan menguasai dia. Orang seperti ini akan terus diikat, diseret, sampai akhirnya dibinasakan jiwanya. Tuhan tidak ingin hal ini terjadi pada umatnya. Oleh karena itu, kalau Tuhan bilang, nak, hitung berkatmu satu-satu. Akui, berterima kasih kepadaku. Itu supaya kita tidak sampai kena jebakan iblis. Bukan karena Tuhan itu minta diucapi terima kasih.
Tuhan minta dipuja-puja, disembah. Tapi karena Tuhan tidak ingin kita jatuh dalam jebakan iblis yang membinasakan seperti ini. Cara tes sederhana, kalau datang satu masalah, satu persoalan, kemana otak kita ini langsung lari? Kalau datang satu penyakit, kemana otak kita ini langsung lari? Apa ke obat? Atau ke dokter? Atau ke asuransi? Atau kita harap kepada Tuhan? Jangan gantungkan harap kita kepada dokter, kepada orang kuat, kepada backing, kepada kekayaan, kepandaian, dan segala macam yang lain. Tapi gantungkan pada Tuhan sendiri. Meskipun punya kekuatan, punya kekuasaan, kekayaan, kepandaian, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tidak izinkan kita sembuh, atau kita lolos selamat, tidak akan bisa. Yesaya 36 ayat 6 mengatakan, sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Ini kata-kata Tuhan. Kalau kita berharap kepada Mesir, kepada ilah-ilah yang lain, tidak akan menolong kita, justru akan mencelakakan, bahkan membinasakan kita. Karena itu ayo kita hanya berharap pada Tuhan. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan? Yang keempat, supaya kita tidak menyombongkan diri. 1 Korintus 4 ayat 7 mengatakan, apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Seringkali banyak orang berbuat seperti ini. Aku bisa ini itu karena usahaku, kepandaianku, keuletanku, ketekunanku, dan segala kemampuan dirinya sendiri. Seringkali ini yang terjadi. Kadang-kadang mungkin karena memang dia tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, bahwa semua itu kita dapat dari Tuhan. Tapi kadang-kadang juga sudah mengerti, tapi karena kesombongannya, dia tidak mau mengakui bahwa semua itu dari Tuhan sendiri. Tapi seperti orang minum racun, mengerti atau tidak mengerti bahwa botol ini isinya racun, kalau diminum pasti celaka. Mungkin diare, muntah-muntah dan lain sebagainya. Demikian juga kalau kita tidak mau mengakui semua yang kita terima itu dari Tuhan. Dan kita menyombongkan, memegahkan diri kita sendiri. Itu akan menarik hukuman Tuhan turun ke atas kita. Pasti kita ingat cerita tentang Nebukadnezar yang menyombongkan diri. Akhirnya jadi seperti binatang. Juga Raja Herodes ditampar oleh malaikat, dimakan cacing ulat sampai mati. Jangan kita meniru. Tapi kadang-kadang tidak hanya orang-orang yang sukses, kelihatannya orang yang top, yang menduduki posisi-posisi puncak. Seperti Nebukadnezar, Herodes ini aja yang sombong. Seringkali orang-orang biasa juga masuk dalam jebakan iblis ini. Menyombongkan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, pada waktu Musa dia mau meninggal, dia panggil seluruh orang Israel, dia memberi pesan. Nanti ya, kalau kamu sudah dibawa Tuhan masuk ke tanah perjanjian, di sana kamu akan mendapat kota-kota yang besar, yang indah, rumah-rumah yang penuh dengan isi, begitu banyak barang tambang, hasil bumi, sumur-sumur yang tidak kamu gali, ada pohon zaitun, pohon anggur, gandum yang tidak kamu tanam, kamu tinggal menikmati. Awas ya, kata si Musa. Dia katakan dalam Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Musa katakan, awas, jangan sampai kamu katakan, meskipun dalam hatimu sendiri tidak ada orang luar yang tahu, awas.
Jangan sampai kita menarik kutuk itu turun ke atas kita. Selanjutnya kita mau lihat yang kelima, kenapa sih kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan? Supaya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu hidup Daud penuh pergumulan. Sekian lama, begitu banyak masalah datang silih berganti. Bahkan Daud berkata dalam Mazmur 69 ayat yang kelima, orang-orang yang membenci Daud, yang memusuhi, yang mau mencelakakan bahkan membunuh Daud itu begitu banyak. Bahkan jumlahnya lebih daripada rambut di kepalanya. Begitu mengerikan. Tapi si Daud, dia bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Dia bisa menyadari, menghitung begitu banyak berkat penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Seperti inilah yang Tuhan mau. Jangan sampai seringkali kita sudah dapat hidup yang lebih enak, lebih nyaman. Tidak penuh pergumulan seperti Daud. Tapi tidak pernah mengakui berkat Tuhan. Tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini Tuhan katakan lebih jelek daripada orang kafir. Bahkan lebih jelek daripada binatang. Dalam Yesaya 1 ayat ketiga dikatakan, lembu mengenal pemiliknya. Pemilik yang setiap hari memelihara dia, menjaga, memberi tempat bernaung. Tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Lembu dan keledai mengenal orang yang memelihara dia, yang memberi segala yang dia butuhkan. Tapi seringkali umat Tuhan lebih jelek, lebih tidak menyadari, lebih tidak mengerti, tidak mengakui akan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Lebih jelek lagi, Tuhan tunjukkan dalam Ulangan 32 ayat yang ke-15, digambarkan seperti Yesyurun. Pada waktu dia masih kecil, dipelihara baik-baik, diberikan susu, gandum, semua yang terbaik, diberikan makanan yang bermutu, bergizi tinggi. Tidak hanya itu, segala yang dia perlukan diberikan. Sampai akhirnya Yesyurun menjadi besar, kuat, gemuk, sehat. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesyurun? Apakah dia berterima kasih kepada orang yang sudah memelihara dia sejak dari kecil? Dari bayi? Tidak. Justru dia menyepak. Seperti ini jugalah Tuhan ibaratkan orang-orang yang tidak mau mengakui, tidak mau berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Seperti Yesyurun yang menyepak. Kalau orang tidak mau bersyukur kepada Tuhan, pasti orang seperti ini juga tidak akan mau taat kepada firman Tuhan. Aku pengen begini kok. Aku pengen begitu, tidak peduli firman Tuhan bilang apa, pendeta bilang apa. Yang penting aku mau ini yang kulakukan. Dia pikir itu menuruti keinginan sendiri. Padahal dia tidak tahu. Sebenarnya itu menuruti iblis. Iblis yang mengendalikan dia, menguasai, menyetir segala tingkah lakunya. Ini orang-orang yang buta di hadapan Tuhan. Selanjutnya yang keenam, kenapa sih? Supaya tidak sampai timbul rasa tidak puas. Supaya tidak sampai bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan yang begitu adil, begitu cinta kepada kita, sudah memberi banyak berkat. Setiap orang sudah diberi jatahnya masing-masing dengan adil. Meskipun mungkin berbeda satu orang dengan satu orang yang lain. Tapi Tuhan yang mencintai kita, tahu apa yang terbaik untuk setiap kita. Dan itu yang Tuhan berikan supaya kita bisa mencapai yang maksimal. Tapi seringkali karena terlalu banyak melihat ke atas, apalagi zaman sekarang ada Instagram, Line, berbagai medsos. Loh, si A beli mobil baru, loh si B pakai handphone high-end yang terbaru, aku kok enggak bisa. Karena terlalu melihat ke atas, tidak mau lihat ke bawah. Masih ada banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada dia. Sehingga akhirnya timbul persungutan, omelan. Ini kecenderungan orang, kecenderungan manusia. Sampai timbul satu pepatah, rumput tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri.
Kenapa? Karena mereka menghitung berkat-berkatnya orang lain. Tuhan tidak menyuruh kita menghitung berkatnya orang lain. Tuhan menyuruh kita akui, ucapkan terima kasih, syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan turunkan kepada masing-masing kita sendiri. Kalau kita melihat terus orang lain, terus melihat ke atas, maka akan timbul tidak puas. Akan menuntut suami, menuntut orang tua. Kenapa dia bisa kok aku enggak bisa? Kenapa orang itu dibeliin ini, dibeliin itu, aku kok enggak dibeliin ini itu? Timbul ketidakpuasan, menyalahkan kanan kiri. Tidak hanya orang lain, juga Tuhan disalahkan. Tuhan itu enggak adil memang. Aku dikasih nasib yang begini jelek dan lain sebagainya. Timbul persungutan. Padahal belum tentu seperti itu. Kadang-kadang kalau kita lihat, orang ini kelihatannya bahagia. Belum tentu apa yang ditampilkan itu seperti apa yang ada di dalam. Seperti apa yang terjadi sesungguhnya. Kadang-kadang itu cuma semu. Di dalamnya ada banyak hal-hal lain, segi-segi lain yang begitu menderita. Begitu kurang bahagia. Tapi sudah terlanjur, orang yang lihat sudah terlanjur bersungut-sungut. Timbul iri, cemburu, omelan, persungutan, tuntutan. Merasa tidak puas, kurang terus. Kalau ini yang keluar dari mulut kita, persungutan, omelan, ya itu akan menarik hukuman Tuhan. Roh Kudus diusir, didukakan. Oleh karena itu Tuhan bilang, kita harus berpada dengan apa yang ada pada kita. Jangan hitung berkat orang lain. Jangan kita seperti orang Israel. Meskipun sudah mendapat begitu banyak berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan dengan cara-cara yang ajaib, mujizat-mujizat yang di luar kemampuan manusia. Tapi mereka tidak pernah berterima kasih. Tidak mau belajar dari pertolongan Tuhan yang lalu-lalu. Sebaliknya mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan. Mengomel sampai akhirnya hukuman Tuhan itu terpaksa jatuh ke atas mereka sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, kenapa sih kita kok harus menghitung berkat-berkat Tuhan? Supaya kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Supaya bisa menikmati. Di dalam Lukas 12 ayat 19, kita tentu sudah baca ayat itu. Saya akan berkata kepada jiwaku, hai jiwaku, engkau mempunyai banyak milik terkumpul untuk bertahun-tahun. Santai, makan minum, bersukacitalah. Ini kata-kata si orang kaya ini. Mungkin dengan usaha kerasnya dia sudah berhasil mengumpulkan, mendapatkan hasil panen yang begitu limpah, begitu banyak. Dan dia berencana setelah ini aku akan bangun lumbung-lumbung yang lebih banyak, yang lebih besar untuk menyimpan hasil panenku yang melimpah ruah ini. Dan setelah itu, hai jiwaku, bersantailah kamu, bersukacitalah, makan, minum, kuliner, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi apa kata Tuhan? Hai bodoh, malam ini juga jiwamu dituntut daripadamu. Malam ini juga engkau akan mati. Buat siapa? Semua yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah. Padahal dia sudah begitu lama berjuang bersusah payah. Seperti inilah orang-orang yang cuma dapat berkat, dapat kuasa untuk mengumpulkan, menghimpun. Tapi tidak dapat kuasa untuk menikmati apa yang telah dia usahakan, apa yang telah dia himpun. Pengkhotbah 5 ayat 18 mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi selain diberi kuasa untuk mengumpulkan, mendapat, menghimpun, Tuhan juga memberi kuasa untuk menikmati. Tapi tidak semua orang dapat kuasa untuk menikmati, dapat hak untuk menikmati apa yang sudah diusahakan sekian lama. Tidak hanya orang kaya itu aja. Tentu kita ingat bagaimana Panglima Israel yang melawan Nabi Elisa. Pada waktu Elisa bilang, besok ya, tepung halus 1 cupak akan dihargai sesikal.
jelai 2 cupak akan dihargai sesikal. Tuhan akan beri begitu banyak makanan untuk bangsa Israel yang sudah kelaparan karena dikepung sekian lama. Waktu panglima itu dengar itu, dia menertawakan. Mana mungkin. Meskipun Tuhan buka jendela-jendela di langit, mana mungkin itu terjadi. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, ketika apa yang Elisa katakan itu betul-betul terjadi. Panglima itu berjaga di depan pintu gerbang. Harusnya dia bisa minta bagian, apalagi dengan posisinya sebagai panglima, ajudan raja. Tentu dia dapat bagian. Tapi apa yang terjadi? Dia hanya melihat dan diinjak-injak orang sampai mati. Tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Inilah akibat orang yang tidak mendapat hak, tidak mendapat kuasa dari Tuhan untuk menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu pemberian dari Tuhan, kata Pengkhotbah 3 ayat 13. Akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan. Ada si A, si B yang lagi mencapai puncak-puncak posisinya. Lagi naik daun, begitu sehat, kuat, begitu terkenal. Tapi tiba-tiba seperti uap, hilang lenyap. Mati begitu aja. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba terjadi begitu banyak hal-hal yang menyakitkan. Oleh karena itu, biar kita berharap pada Tuhan. Orang dunia aja mengerti hal ini. Mereka bilang uang bisa beli rumah, tapi tidak bisa beli keluarga yang harmonis. Uang tuh bisa beli obat, tapi bukan beli kesembuhan. Bisa beli makanan, tapi kalau gak ada selera makan, ya percuma. Bisa beli hiburan, bayar masuk ke tempat-tempat hiburan yang mahal-mahal bisa. Tapi tetap menderita, gelisah, tidak ada kebahagiaan. Oleh karena itu, kalau sekarang Tuhan memberikan kita sukacita, Tuhan berikan kita damai sejahtera, apalagi berkat-berkat rohani, keselamatan, pengampunan, begitu banyak penyertaan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Ayo, belajar kita hitung satu persatu. Kita ingat-ingat Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau sudah menolong aku sekian lama. Dalam masalah-masalah yang begitu berat, begitu menjepit, rasanya jalan buntu. Tetapi Tuhan sudah menolong aku. Ini akan menguatkan kita untuk melangkah ke depan. Selanjutnya kita lihat, kenapa? Yang ke-8, supaya kita tidak minta berkat pada iblis. Iblis bisa memberi berkat, iblis bisa memberi kekayaan, kesembuhan dan lain sebagainya. Sudah banyak orang dunia minta berkat pada iblis. Memang malaikat terang itu diberi kuasa atas dunia ini. Dia penghulu seperti yang dia iming-imingkan kepada Yesus dalam Matius 4. Tapi awas, berkat yang iblis berikan itu bukan karena dia cinta kepada manusia. Bukan karena dia ingin kebahagiaan orang-orang yang menyembah dia. Tapi karena ada sesuatu jebakan, sesuatu jerat yang dia rencanakan. Dia bisa memberi semua yang diminta, tapi di balik itu ada sesuatu yang dia minta sebagai imbalan. Terutama keselamatan jiwa, terutama rohani, itu yang diincar oleh iblis. Dan orang-orang yang dapat berkat dari iblis tidak akan sukacita. Ada satu kegelisahan, ketakutan di dalam hatinya. Terus membayangi, terus mengejar. Karena dia berharap pada iblis. Beda kalau kita harap sama Tuhan. Jauh berbeda, berbalik 180 derajat. Karena itu kalau iblis mulai pura-pura baik pada kita. Mulai menawarkan ini itu, kasih hadiah ini itu. Awas, jangan mau terima. Orang yang mau terima hadiah-hadiah, segala macam berkat-berkat dari iblis. Setelah dia terima, makin tergantung, makin terikat. Satu kali kelak iblis akan menjerat dia. Mengikat dan akan diseret masuk dalam kebinasaan. Tidak ada berkat gratis dari iblis. Yang iblis incar akhirnya adalah nyawa, jiwanya itu yang diincar supaya bisa diambil oleh iblis, dibinasakan dalam neraka kekal. Selanjutnya yang 9,
Kenapa kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan? Supaya kita tidak kena tipu daya iblis. Iblis akan memakai segala macam trik, segala macam cara untuk menjerat manusia. Terutama orang-orang beriman. Itu yang diincar oleh iblis. Kalau kita lihat dengan fakta pandemi sekarang ini yang terjadi. Ada begitu banyak reaksi yang terjadi. Coba kita lihat lewat internet, lewat berita. Dalam masa corona ini sudah 2 juta lebih buruh kena PHK dan dirumahkan per 20 April. 2 juta lebih, begitu mengerikan. Berita lain, harta dari 10 orang yang terkaya di dunia lenyap. Sekian ratus triliun. Tapi tidak harta orang kaya aja, juga orang-orang yang tidak kaya juga lenyap, juga berkurang. Harta tabungan yang seharusnya dialokasikan buat ini itu, terpaksa dipindahkan untuk yang darurat zaman sekarang. Tidak cuma harta, tidak cuma nafkah, juga stres, tidak nyaman, gelisah, kekhawatiran. Turis Inggris ini menjatuhkan istrinya dari lantai 7 karena stres dengan lockdown. Istrinya didorong, dijatuhkan, hanya dipicu oleh pertengkaran kecil. Sampai patah lengannya, patah tulang pinggulnya. Terjadi pertengkaran, debat dan lain sebagainya. Di dalam rumah karena mungkin sumpek, gelisah dan lain sebagainya. Tidak hanya didorong, juga hanya di Batam dalam 3 bulan corona. Ada begitu banyak kasus perceraian. 72% diajukan oleh pasangan usia muda. Mayoritas baru 25 sampai 30 tahun. Tapi mereka sudah begitu sumpek gelisah sampai mau bercerai. Dan dicatat saat wabah corona mulai tanggal 1 Januari sampai 1 April, 4 bulan aja, jumlah janda di Batam sudah tambah 490 orang. Karena ada 490 perceraian yang sudah disahkan dari 670 kurang lebih perkara yang diajukan. Begitu mengerikan. Selain itu, gangguan jiwa makin meningkat. Ini di Depok dan tidak hanya di kota Depok, pasti banyak juga di negara-negara lain, kota-kota lain juga. Juga di luar negeri, di New York, seorang dokter yang adalah direktur rumah sakit Presbyterian Allen Hospital, dia yang jadi garda depan, dia stres, tertekan melihat begitu banyaknya pasien corona. Apa yang terjadi? Dia tembak dirinya sendiri. Bukan orang gagal, bukan orang bodoh, seorang dokter termasuk direktur rumah sakit. Dia bunuh dirinya sendiri. Padahal bunuh diri itu jalan langsung terjun ke dalam neraka. Langsung terjun ke dalam neraka. Ada 5 alasan, saudara bisa baca di buku ini. Kenapa? Kok sampai orang-orang ini berbuat seperti itu? Kenapa? Karena mereka percaya pada tipu daya iblis. Mereka percaya pada kata-kata iblis lebih daripada kata-kata Tuhan. Padahal Tuhan bilang dalam 1 Korintus 10 ayat 13, Allah kita itu tidak akan membiarkan kita dicobai lebih dari kemampuan kita. Tuhan tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Kalau hal ini boleh terjadi, segala yang nampaknya tidak enak, tidak menyenangkan boleh terjadi. Itu sudah Tuhan ukur di bawah kemampuan kita. Harusnya kita bisa menang menghadapinya. Kalau kita mau percaya pada Tuhan, Tuhan yang kita sembah, yang mengatur seluruh hidup kita itu mempunyai satu rencana yang indah. Dan rencana yang Tuhan berikan kepada kita itu satu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Maka dengan yakin kita akan bisa bersyukur. Kita akan bisa menggantung pada Tuhan. Orang Jawa bilang gandol sepenuh, bersandar penuh pada Tuhan. Jangan kita percaya pada tipu daya iblis sehingga panik, takut, gelisah, menempuh hal-hal jalan-jalan yang di luar kehendak Tuhan. Itu akan membawa kebinasaan jiwa kita. Kalau kita percaya, Rum 8 ayat 28 berkata, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah. Kita percaya di balik awan yang kelihatan begitu kelabu,
ada satu rencana yang indah. Ada satu berkat tersembunyi, the hidden blessing yang sudah Tuhan siapkan buat kita yang mencintai Tuhan. Selanjutnya yang ke-10, kenapa sih kita harus menghitung berkat-berkat Tuhan? Supaya kita punya iman untuk hari-hari yang akan datang. Di dalam 1 Samuel 7 diceritakan, pada waktu itu bangsa Israel sedang berkumpul di Mispa. Tiba-tiba bangsa Filistin, raja-rajanya bergabung. Biasanya ada 5 raja Filistin. Mereka bergabung membawa tentaranya begitu banyak menyerang bangsa Israel. Tentu saja bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka berseru-seru minta tolong Tuhan. Sementara Samuel, dia mempersembahkan kurban bakaran. Tuhan datang. Tuhan mengguntur ke atas orang Filistin. Tuhan mengacaukan orang Filistin. Sehingga bangsa Israel tinggal mengejar dan mengalahkan orang Filistin dengan begitu mudahnya. Setelah itu Samuel mengambil satu batu didirikan. Dan batu itu dinamakan Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7:12. Kalau sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, maka dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah berubah, itu juga pasti akan menolong kita untuk masa-masa yang ke depan. Meskipun dunia boleh meramalkan, dunia sudah memperhitungkan masa-masa ke depan akan begitu jelek, begitu mengerikan. Ada begitu banyak spekulasi di segala bidang yang nampaknya begitu gelap kelabu. Tapi kalau kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang mencintai kita. Kalau saat ini, sampai hari ini Tuhan sudah menjaga, menyertai, melindungi kita. Maka ke depan pun, apapun yang kita hadapi, kita akan bisa keluar sebagai pemenang dengan anugerah Tuhan. Amin saudara. Meskipun saudara di rumah katakan amin Tuhan, itu akan menjadi kata-kata iman yang menarik pertolongan Tuhan datang ke atas kita. Meskipun sekarang kita tidak mendirikan batu seperti Samuel, tapi dengan pengakuan kita, dengan pujian penyembahan, dengan ucapan syukur, kesaksian doa kita, itu naik ke hadapan Tuhan. Lebih daripada batunya Samuel. Dan itu akan menarik mujizat Tuhan datang ke atas kita. Selanjutnya kita lihat, berkat itu ada yang langsung. Enak kalau berkat langsung, mudah kelihatan, mudah dilihat, mudah berterima kasih, mudah bersyukur. Tapi selain itu ada juga berkat-berkat yang tidak langsung. Seperti yang tadi dialami oleh Daud, oleh Yusuf dan lain sebagainya. Rasanya begitu banyak masalah, percobaan, ancaman datang bertubi-tubi. Meskipun sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan begini lama, begini banyak masalah yang aku hadapi. Tapi percayalah, satu saat kelak, kalau kita menoleh ke belakang. Pada saat kita lihat ke belakang kita akan melihat, oh Tuhan ternyata pada saat aku melewati lembah-lembah yang gelap, pada saat aku melewati satu hal yang kelihatannya begitu pahit, menyedihkan, ternyata justru pada saat itulah Tuhan menyelamatkan kita. Justru pada saat itulah Tuhan mengangkat kita, membawa kita masuk dalam satu rencana yang jauh lebih indah daripada apa yang akal kita sendiri bisa persiapkan, akal kita bisa rencanakan. Dan pada saat itu kita akan bersyukur pada Tuhan. Dikatakan Ulangan 11 ayat 12b mengatakan, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Tuhan yang mengasihi kita, tetap mengawasi kita. Tuhan akan menjaga, melindungi, menyertai kita agar jangan sampai kita terjatuh dan binasa. Selanjutnya kita mau lihat bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapat berkat-berkat Allah. Gimana? Yang pertama, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ini prinsip dasar, harus mutlak harus ada. Hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan bos,
atau di hadapan orang tua, atau di hadapan istri dan lain sebagainya. Tapi di hadapan Tuhan sendiri yang bisa melihat sampai isi hati dan pikiran kita. Rencana, angan-angan, lamunan kita. Saudara pernah lihat saluran air atau selang atau pipa PVC dan lain sebagainya. Bagaimana kalau saluran, selang itu dalamnya berkerak seperti ini? Apalagi yang sebelah kanan, keraknya begitu banyak. Hampir memenuhi separuh, setengah dari selang itu tertutup. Tentu air yang mau mengalir lewat situ jadi tersendat-sendat. Tidak bisa mengalir dengan lancar, dengan besar. Tidak bisa. Demikian juga dosa itu seperti kotoran. Kalau masih ada dosa di dalam hidup kita, itu seperti kotoran-kotoran yang menyumbat. Semua saluran berkat dari Tuhan, kalau tersumbat oleh dosa, itu akan macet. Tidak bisa turun, tidak bisa keluar. Mungkin berkat Tuhan cuma menetes 1, 2, 3. Mungkin kita pikir Tuhan, si A, si B ditolong, begitu banyak kesaksian yang indah-indah. Tapi kenapa aku tidak, Tuhan? Ayo kita periksa. Seringkali Tuhan sudah siap untuk menurunkan berkat-berkatnya. Tapi kita yang gak siap. Kita yang belum siap. Oleh karena itu, ayo kita bersihkan segala dosa yang ada, yang mengganjal saluran itu. Kalau kita sudah siap, maka saluran itu, keran air itu dibuka oleh Tuhan. Segala jenis berkat Tuhan akan mengalir dengan lancar. Baik sukacita, damai sejahtera, kesehatan, keamanan, perlindungan dan lain sebagainya yang kita butuhkan akan mengalir dengan lancar. Ini mutlak perlu. Kalau masih ada dosa, kita tidak akan dapat berkat dari Tuhan. Justru sebaliknya, jadi seperti Esau. Ibrani 12:17 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, selanjutnya apa cara yang kedua? Pakai dengan benar. Ada satu berita yang menarik. Sedih wafat karena corona. Ayah menyesal sekolahkan dokter Rati di kedokteran. Karena dokter Rati ini meninggal. Dia sebagai garda depan yang menangani corona ini. Ayahnya menyesal. Ngapain aku dulu nyekolahkan dia sebagai dokter. Meskipun dokter Rati ini dia sudah berprestasi. Dia jadi direktur juga di salah satu rumah sakit. Apa ini? Duta Indah. Apa gunanya kalau sekarang harus mati kena COVID. Sehingga ayahnya ini begitu menyesal. Tahu gini. Tidak saya sekolahkan jadi dokter, biar jadi ekonom aja atau jadi insinyur dan lain sebagainya. Demikian juga hati Tuhan. Seringkali kalau kita minta sesuatu dan Tuhan lihat, kamu minta tetapi kamu tidak menerima. Sebab kamu minta dengan salah. Yaitu supaya kamu dapat menghabiskannya menurut hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Kalau Tuhan lihat kita minta sesuatu itu untuk menuruti yang salah, hawa nafsu kita, Tuhan tidak akan beri. Lain dengan iblis. Iblis akan cepat-cepat berikan, semudah mungkin, semurah mungkin. Bahkan diiming-imingkan iblis supaya orang itu makin pingin. Pakai segala cara untuk ambil. Itu hati iblis yang ingin kebinasaan kita. Jadi berkat Tuhan itu tidak selalu bermanfaat. Seperti pisau, dia bisa bermanfaat tapi bisa juga sangat mencelakakan kalau salah pakai. Tapi kalau kita bisa memakai dengan benar, pasti Tuhan akan menambahi dan menambahi lagi. Bahkan dikatakan selalu baru tiap pagi, Ratapan 3:23. Tidak peduli bagaimana sikon kita, meskipun begitu minim sudah hampir habis. Seperti janda Sarfat ini. Tapi Tuhan bisa beri dengan begitu limpah, selalu baru setiap hari. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapat berkat Allah? Kerjakan bagian kita. Untuk segala sesuatu ada bagian Tuhan dan bagian kita. Kita harus mengerjakan bagian kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Baik itu belajar dengan rajin, dengan tekun. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego.
Juga dia menolak makanan yang haram. Juga bekerja. Kita harus lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti Ishak, dengan tekun dia menggali lagi sumur. Meskipun sudah ditutup, dia gali lagi sumur yang baru. Juga Ishak dengan tekun, dia menaburkan benih itu. Juga Elia, dia berdoa dengan tekun bahkan sampai 7 kali untuk minta hujan. Juga habis itu berdoa lagi untuk minta api. Ini bagian kita, harus kita lakukan sesuai dengan caranya Tuhan dan pada waktunya Tuhan. Seandainya Naaman tidak melakukan sesuai dengan cara yang Elisa katakan, tentu dia tidak menerima kesembuhan juga. Karena itu kita harus melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita dapat berkat Tuhan? Jalan dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan perjalanan kita bukan berdasarkan penglihatan, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Meskipun seringkali iblis bilang, "Hei, lihat fakta dong. Si A yang lebih hebat dari kamu ajak gugur, si B yang lebih luar biasa daripada kamu ajak kalah, apalagi kamu, mana mungkin." Jangan kita lihat fakta, apalagi tipu daya iblis. Biar kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Meskipun akal kita tidak bisa menerima, tidak masuk akal. Meskipun logika kita tidak bisa mencerna. Tapi kalau kita berdiri di atas firman Tuhan, kita jalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka iman itu akan timbul. Iman itu akan keluar. Dan apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil bagi manusia, itu akan terjadi bagi kita. Karena Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya untuk kita. Amin saudara. Ada begitu banyak yang sudah Tuhan siapkan. Tergantung iman kita. Kalau iman kita cuma 1 sendok, kita dapat pertolongan dari Tuhan juga cuma 1 sendok. Tapi kalau kita punya iman yang lebih besar, 1 keranjang, kita juga akan dapat segala yang kita butuhkan 1 keranjang. Oleh karena itu jalan dengan iman. Ya kalau Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan jadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, tidak pernah kekeringan. Daunnya akan terus hijau, terus menghasilkan buah. Seperti inilah kalau kita harap pada Tuhan. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima. Bagaimana caranya supaya kita dapat berkat Tuhan? Dengan bersyukur. Kalau satu orang bisa bersyukur kepada Tuhan, itu berarti dia mengakui bahwa segala yang ada padanya, baik keberadaannya, keluarga, usaha, kesehatan dan lain sebagainya, itu dia dapat dari Tuhan sendiri. Bukan dari yang lain, bukan juga dari kekuatannya sendiri. Tuhan katakan dalam Matius 13 ayat 12, orang seperti ini, orang yang sudah menerima punya ini, dia akan ditambahi lagi. Makin lama makin banyak sampai berlimpah-limpah. Orang yang seperti ini yang mengakui, bisa bersyukur, berterima kasih atas segala berkat Tuhan. Tidak sulit baginya untuk memuliakan Tuhan. Sebab dia yakin akan pemeliharaan Tuhan, penjagaan anugerah Tuhan buat dia. Dan orang ini akan menerima lagi dan lagi, terus menerus. Sebaiknya kalau satu orang bersungut-sungut kepada Tuhan, apa yang masih tersisa, apa yang masih ada itu akan diambil, dirampas, diberikan kepada orang yang sudah punya. Oleh karena itu, ayo kita naikkan ucapan syukur kita. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekian banyak, begitu banyak hal-hal berkat pertolongan yang sudah Tuhan lakukan kepadaku selama hidupku. Hitung, baik yang manis, baik yang kelihatannya enggak enak Tuhan. Mungkin sampai saat ini aku belum mengerti kenapa hal ini terjadi padaku Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Kalau Tuhan dengar gini, Tuhan bilang sama malaikatnya, malaikat sini, cepat siapkan berkat berikutnya. Segera kirim kepada anakku yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Ucapan syukur kita itu, pengakuan kita itu jadi seperti down payment, uang muka untuk berkat-berkat kita selanjutnya.
Sebaliknya, kalau orang yang tidak tahu bersyukur, dia yang selalu bersungut-sungut mengomel, buat apa? Ikut Tuhan selama ini cuma gini tok. Tidak dapat pertolongan, tidak dapat berkat Tuhan. Mestinya Tuhan sudah kirim itu berkat. Mungkin malaikatnya masih dalam perjalanan. Tuhan bilang, stop malaikat, batal, gak jadi deh. Gak usah kasih orang yang bersungut-sungut seperti itu. Oleh karena itu ayo, hitung berkat-berkat Tuhan. Semua yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita selama ini. Akui, ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu akan menarik berkat Tuhan. Tuhan bertata di atas puji-pujian kita. Baik melalui pengakuan kita, puji-pujian, doa, syukur, penyembahan kita. Kalau Tuhan datang, bertahta, itu lengkap dengan segala yang kita butuhkan. Baik keamanan, perlindungan, damai sejahtera, dan segala yang kita butuhkan. Itu Tuhan akan berikan dengan limpah kepada kita. Mari kita menyanyikan lagu Count Your Blessing, hitung berkatmu satu-satu yang dikarang oleh Johnson Oatman Jr. tadi. Kita ambil terjemahan yang ada di dalam buku Tabernacle Glory. Kalau angin ribut pukul hidupmu, sia-sia bikin susah hatimu, hitunglah berkatmu satu persatu, dan heran katamu Tuhan sertaku. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Kalau kesusahan tindis padamu, kalau berat salibmu bawa padaku, hitunglah berkatmu, pandang Tuhanmu, dan hati kelak nyanyi susah pun lalu. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintamu atas semua. Kalau kau lihat kekayaan orang, ingatlah terlebih kaya Tuhanmu. Hitunglah berkatmu, jangan pandang uang, harta dalam surga pengharapanmu. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, ganti dengan nama kita. Cintaku atas perak. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Dan kau lihat cintamu atas semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengakui, untuk berterima kasih atas segala berkat kasih-Mu, anugerah penyertaan-Mu yang sudah Engkau limpahkan seumur hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh hidup, kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan, maka Ebenezer itu juga jadi pegangan kami. Ke depan Tuhan, apapun yang terjadi kami yakin Tuhan juga pasti akan menolong kami. Tuhan juga akan memberkati, menolong, melindungi, menjaga, menyertai kami Tuhan. Sehingga kami bisa terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, akhirnya kiranya damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus, dengan segala kelimpahan karunia buah-buah roh, memberkati setiap kami,
mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku